ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أستغفر الله العظيم يا الله أستغفر الله العظيم يا رحمن أستغفر الله العظيم يا رحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم يا الله أستغفر الله العظيم يا رحمن أستغفر الله العظيم يا رحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم يا الله أستغفر الله العظيم يا رحمن أستغفر الله العظيم يا رحيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat-nikmat lainnya. Selawat beserta salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati, yang kami muliakan, Imum Ci, Tengku Imum, Pak Keci, Gampung Emperu, Tuhapet, Tuhalapan, Ketua Pemuda, para pemuda, ayah bunda sekalian, dan wabil khusus jamaah Masjid Liwaul Hamdi dan juga masyarakat yang telah hadir pada jamaah subuh Sabtu hari ini. Dan juga kami hormati para jamaah atau kawan-kawan yang dari rombongan safari subuh Sabtu yang juga telah hadir, dan juga rekan-rekan dari pengurus S3. Baik, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan beberapa pengumuman. Pertama, terkait masalah beberapa safari subuh yang akan dilaksanakan dalam minggu ini. Pertama, ada safari subuh Arafah, insya Allah akan hari Ahad besok akan melaksanakan safari subuh di Masjid Baitul Kiram, yaitu di Pekan Milui, Kecamatan Darul Kamal, Aceh Besar. Yaitu masuk dari Masjid Lampunurut terus ke dalam, ketemu Simpang 3 Cotbu, belok kiri. Selanjutnya ada BBC, yaitu di Masjid Al-Abrar Lam Dingin di Kota Banda Aceh. Selanjutnya ada Subuh Damai, yaitu pada hari Kamis 29 Mei 2025 di Menasah Kampung Lamduro, Kecamatan Darussalam, Aceh Besar. Selanjutnya ada Jumat Berkah, yaitu Jumat tanggal 30 Mei 2025 di Masjid Al-Fitra Asrama PHB TNI Angkatan Darat Lamprit, Kampung Bandar Baru. Nah, untuk selanjutnya
Safari Subuh Sabtu atau S3 edisi ataupun yang ke-7. Insya Allah kita akan laksanakan di Menasah Al-Ikhlas, Kampung Gece Menara, Kecamatan Jaya Baru. Tepatnya mungkin di dekat pemadam kebakaran. Kepada Ustaz Salman kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita telah menyelesaikan kewajiban kita kepada Allah sholat subuh berjamaah. Ya alhamdulillah, saya yakin semua kita di sini adalah para pegiat subuh, tidak hanya di Sabtu tapi di semua hari adalah kita senantiasa menjaga sholat subuh berjamaah. Dan itu kita syukuri, patut bersyukur kita karena Allah masih memberikan petunjuknya kepada kita, masih mencelupkan jiwa kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Sibghatullah, celupan Allah. Jadi kalau celup itu oleh para mufasir mengumpamakan bagaikan kain yang dicelup ke dalam zat pewarna, serap gitu. Begitu ditarik langsung berubah warna. Sibghatullah. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Mana yang lebih bagus daripada sibghah Allah? Bermakna bahwa yang paling bagus tidak ada lain adalah celupan Allah inilah. Jadi kita berharap, kalau kita baca itu berharap agar senantiasa Allah mencelupkan kita dalam mana? Ke dalam agamanya. Sehingga ujungnya wa nahnu 'abidun. Dan kami adalah orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang mewarnai kehidupan seseorang di dunia ini adalah setelah dicelupkan oleh Allah dalam agamanya, dia berta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita kalau kita melihat ada saudara-saudara kita yang belum berta'abbud kepada Allah, berarti itu Allah belum mencelup hatinya ke dalam agama. Banyak sekali. Maka bersyukur kita kepada Allah karena semua anugerah Allah Subhanahu wa taala. Anugerah Allah. Nah, bukan karena kesehatan kita, bukan karena ilmu kita. Banyak orang sehat, tak dapat juga kemari. Banyak juga yang lebih banyak ilmunya, tak juga sholat subuh berjamaah dan sebagainya dan sebagainya. Banyak juga. Ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sengaja kita sampaikan seperti itu untuk menjaga. Tadi kita sudah berzikir kepada Allah, hati kita mengingat Allah, maka dalam hal kita melihat diri kita pun kita melihat di sana adalah anugerah Allah. Kita berzikir kepada Allah, mengingat Allah, aktivitas kita pun ini tidak lepas daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa sallamta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Majid. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keselamatan walaupun sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap kita berselawat kepada Rasulullah SAW. Karena kalau kita berselawat kepadanya itu kembalinya ke kita juga. Kembalinya ke kita juga. Masyaallah muslimin wal muslimat sidang jamaah subuh yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari ini kita menyaksikan banyak saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji dan juga banyak kali informasi-informasi yang datang ke medsos betapa susahnya sekarang sampai ke sana, menunggu susah, sampai ke sana juga ada kesusahan. Ya. Karena pengelolaan haji sudah berbeda sistem. Ini baru dicoba. Kenapa kena pada tahun ini? Itu nasib saja. Ada yang berbeda-beda busnya, satu rombongan terpecah dengan orang lainnya. Itu karena sistem baru, sistem syirkah, bukan sistem muasasah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
bahwa saudara-saudara kita mudah-mudahan yang sudah diberkatkan itu bersabar, dan begitulah haji. Haji itu seperti itu dia. Setiap tahun itu ada tantangannya. Setiap tantangan tentu ada masanya. Dan bagi kita yang hari ini di tanah air, ya, yang sudah berhaji, renungkanlah hajinya. Yang sudah berhaji, arti renung di sini adalah ingat-ingat bahwa kita telah melaksanakan rukun Islam yang kedua. Saya memberikan tausiah ini kepada jamaah yang berangkat tahun ini, bahwa sampainya kita di Arafah itu puncak haji. Puncak haji seperti itu, yaitu Al-Hajjul Arafah. Haji itu Arafah. Jadi kalau tak dapat Arafah, tak dapat haji. Yang lain bisa digantikan oleh yang lain di badal-badal atau di dorong-dorong. Tapi kalau ini harus kita ada di tempat itu. Harus ada, wajib ada. Oleh karenanya, kita harus mengingat bahwa seseorang yang telah Allah anugerahi kemampuan untuk menunaikan ibadah haji, saya ulang lagi, seseorang yang telah Allah anugerahi untuk melaksanakan ibadah haji, itu kasih sayang Allah kepadanya sudah berlebih. Sebenarnya seperti itu. Oh, dia di kampung kita lihat orang biasa-biasa saja, sholatnya pun kadang centang pena, masih ada reman-remannya sedikit juga, preman misalnya sedikit. Cuman karena kaya aja dia naik haji misalnya. Kita harus positif thinking juga. Itu tanda Allah ingin memuliakannya. Tanda Allah ingin memperbaiki dirinya. Maka kalau andai kata ada orang yang berkata, saya kenapa enggak naik haji, sudah cukup kemampuannya, saya belum siap. Sebenarnya bukan belum siap, masih dipengaruhi oleh pikiran bahwa harus baik dulu. Padahal tidak perlu baik dulu, tidak perlu. Pokoknya udah mampu, manis tata'a ila sabila. Jalan, sudah mampu berjalan ke sana, jalan laksanakan. Tidak ada tunggu baik dulu nih, kita pergi sholat dulu, tidak perlu. Nanti kalau kita menyadari ini, menyadari orang yang berhaji, dia sadar dia akan terperbaiki dirinya sendiri. Sama seperti orang sholat juga. Allah mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, bahwa sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Ada orang sholat yang korup misalnya, sholat dia tapi korup, itu harus merenungkan juga. Apa sholatku ini? Kenapa aku masih korup? Ini mungkin sholatku yang belum benar. Sholatnya yang belum benar, dia belum sepenuhnya. Dia minta kepada Allah 17 kali sehari, ihdinas shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku ke jalan lurus. Kok bengkok aja aku ini gitu. Enggak lurus, tidak jujur dan sebagainya. Paling minta tiap hari. Lalu salah, berarti agama ini enggak ada hubungan. Bukan agama yang enggak ada hubungannya dengan manusia. Manusia ini yang enggak terhubung dengan agamanya gitu. Agama udah sempurna. Agama ini sudah sempurna. Cuma yang menjalaninya saja yang belum sempurna. Tidak pernah ada muhasabah. Jadi kalau kita ini masih suka kepada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka renungkanlah, muhasabah dirilah bagaimana ibadah kita kepada Allah. Karena Allah sudah mengatakan seperti itu. Kan kita ketahui bahwa ketika haji wada, Rasulullah itu berpidato dan di situ turun ayat terakhir, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Itulah satu, oleh banyak ulama ini menyebutkan adalah ulama mufassirin ya, yang menyebutkan ini adalah ayat terakhir yang turun, Al-Quran yang terakhir yang turun. Maka kalau itu kita resapi bahwa saat seseorang sudah menunaikan ibadah haji, itu adalah Allah sempurnakan agamanya baginya.
Allah sempurnakan agamanya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Maka bagi para haji-haji di sini buningah, sehingga nggak perlu misalnya gara-gara naik haji nggak bisa korupsi lagi, nggak apa-apa. Gara-gara udah naik haji nggak bisa korupsi lagi, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Ngapain? Cukuplah dengan apa yang Allah berikan yang halal. Karena saya miris juga. Ketika ditangkap ini haji pulang ditangkap, susah. Tapi bagaimana itu? Dapat merusak citra para haji. Haji selingkuh, hajinya masih bercelana pendek. Haji tapi bercelana pendek. Maka ini renung bagi yang sudah berhaji ini. Yang belum berhaji jangan pula aku nggak mau naik haji, nggak ada jaminan. Bukan haji itu yang menjaminnya. Yang menjaminnya adalah orang dia sendiri. Jamin nggak? Menjamin dirinya sendiri. Dia harus mampu menjamin dirinya sendiri bahwa aku tidak akan lagi melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah karena aku telah berhaji. Dia harus menjamin dirinya sendiri, nggak otomatis dia. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mampu membaca kasih sayang Allah bahwa kita telah diberikan oleh Allah kesempatan untuk berhaji, lalu kita renungkan itu adalah sebuah anugerah Allah Subhanahu wa taala dan itu cara Allah untuk mendekatkan diri kita kepadanya. Kita renungkan itu, insya Allah itu akan menjadi orang yang lebih bagus, yang lebih baik, yang mabrur. Itulah yang mabrur, yang lebih baik dari sebelumnya. Makanya kadangkala ada orang yang belum berhaji seperti sudah berhaji. Ada orang yang sudah menabung untuk berhaji. Dulu ada cerita ada berabung untuk berhaji. Ini cerita sering saya dengar dan pernah saya baca dalam kitab Jawi. Karena tetangganya dalam keadaan yang lapar, lalu memasak, tetangga tadi yang kelaparan memasak bangkai, dan masakannya tercium ke keluarganya karena bau yang sangat mangat, yang enak baunya, masakannya enak, aromanya enak, sehingga keluarganya minta anaknya minta ke tetangga tersebut. Begitulah cara Allah, begitulah cara Allah. Si ayah ini datang ke rumah tersebut mintalah kuah sedikit, enak kali aromanya. Si tuan rumah itu mengatakan, ini adalah haram bagimu tapi halal bagiku. Kenapa haram bagimu? Kenapa haram bagiku dan halal bagimu? Kata tamu tadi, karena ini adalah bangkai yang ku masak. Jadi halal bagiku tapi haram bagimu. Karena aku tidak punya apa-apa yang lain, cuma ini yang ada. Maka tersentaklah dia, ternyata dia punya tetangga yang tidak punya apa-apa, sudah beberapa hari tak makan, sudah kelaparan. Yang ada membangkai halal baginya, tapi haram bagi orang yang mampu. Apa yang terjadi? Uangnya yang mau dia naik haji, dia membeli sembako, dia tidak bisa naik haji pada saat itu. Dan gara-gara dia seperti ini, haji orang lain pada saat itu diterima oleh Allah. Padahal dia tidak ada hajinya, tapi sudah dikategorikan. Karena itu sudah ada niat untuk berhaji, tapi dia korbankan harta bendanya untuk menyelamatkan sisi kemanusiaan. Kalau kita ini mau menjabarnya, ini artinya Allah Subhanahu wa taala bukan rela. Allah ridha seseorang tidak melaksanakan perintahku untuk wajib haji karena
untuk memberikan kasih sayang kepada sesama yang lebih membutuhkan. Yang punya syariat Allah. Karena aku yang punya syariat, kamu sebenarnya harus melaksanakan A. Misalnya kamu harus sholat misalnya. Andai kata Allah mengatakan kamu tidak perlu lagi sholat, maka tak usah sholat lagi. Karena ini adalah hak Allah. Tapi kan tidak seperti itu. Nanti ada di surga ketika kita mau bersujud kepada Allah, ini hari bukan lagi untuk sujud kepadaku. Ya nggak ada sujud lagi nanti. Di surga nanti kita mau menyembah Allah juga, mau beribadah juga. Ini bukan masanya lagi beribadah. Hanyalah hari pembalasan. Kamu nikmati semua balasan yang aku berikan. Nanti padahal Allah kan punya syariat, mestinya kan ibadah lagi. Enggak. Jadi Allah bebaskan. Tapi kalau salat ini tidak Allah bebaskan, tetap harus kita laksanakan salat, harus. Namun kalau haji itu terbebaskan kalau tidak mampu. Begitu tadi orang tadi itu membantu yang lainnya, akhirnya dia nggak mampu, Allah bebaskan. Tapi Allah telah menulis baginya haji, ya itu maksudnya. Jadi jangan salah sangka, karena ini banyak kali pers ini yang 1, 2, 3, 4, 5. Dengan pula nanti Allah punya syariat, nanti dia membayangkan Allah telah membebaskan aku dari sholat. Aku nggak perlu sholat lagi. Yang punya syariat kan Allah. Jadi Allah telah berkata kepada kamu nggak usah sholat lagi. Bukan, nggak ada. Yang dibebaskan man istata'a ilaihi sabila. Tadi jamaah calon jamaah haji tadi yang dia mau naik haji, gara-gara dia menyumbangkan harta bendanya kepada orang miskin, dia nggak mampu lagi naik haji pada tahun itu, tapi sudah Allah catat itu maksudnya. Allah rela ini. Makna Allah rela, ridha Allah. Harta yang mau dia gunakan untuk beribadah ke tanah suci, beribadahlah di tanah airnya dengan bersedekah kepada orang yang tidak mampu. Jadi kalau kita mau mengkaji ini sedikit, berarti Allah lebih memuliakan seseorang yang punya hati yang berkasih sayang kepada sesama. Maka dalam hadis kursi Allah mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamukum ma fis sama. Ya. Sayangilah yang ada di permukaan bumi ini, maka yang di langit akan menyayangimu. Jadi ketika Allah membebaskan tadi, dia sudah seperti berhaji, itu tanda kasih sayang Allah kepada hamba ini. Ini banyak, ini cerita ini sangat terkenal. Orang yang tidak berhaji tapi sudah dinilai dianggap telah berhaji. Makanya apalagi kita yang sudah berhaji ini sangat malu sekali. Ada orang yang sudah berhaji berkali-kali, kalau tak baik lagi dia sudah naik haji berkali-kali, tak baik dia sudah naik haji. Tapi tak baik dia, solatnya tak bagus, akhlaknya tak bagus, tidak ada kasih sayang. Nampak-nampaknya ini tak ada jalan lain bagi dia ini. Jadi abai ubat. Abai ubat. Sudah disempurnakan agamanya karena terberi al-yauma akmaltu. Seolah-olah orang yang naik haji sampai ke Arafah itu ada sebuah perasaan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Ini kan yang turun. Yang terakhir turun firman Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah ini harus merasakan itu turun untuk dirinya. Boleh. Itu turun Al-Quran kan untuk kita semua, hudan linnas. Maka kita boleh
me, me, mentadaburi, boleh mentadaburi. Begitu sampai ke Arafah kita sudah puncak haji, al-yauma akmaltu lakum Allah. Hari ini Allah menyempurnakan aku sebagai seorang mukmin, sebagai seorang Islam. Ada perasaan itu bergumam dalam jiwanya. Loh nuroyo kagak sempurna, ya Allah, Allah telah menyempurnakan aku ini sebagai seorang muslim. Islamku telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tugasnya adalah menjaga Islam yang telah sempurna itu. Insya Allah ini akan membawa kemakmuran. Makanya ini saya sangat menekankan di mana-mana. Jangan rugi. Kalau sudah naik haji tapi belum juga merubah dirinya dalam bertawabud kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah tak ada jalan lagi yang lain yang mampu membawa orang ini untuk bertawabud kepada Allah. Katrok bak haji orang dalam belum kuat imannya, belum kuat Islamnya. Berarti tidak ada lagi kekuatan. Kayak orang yang punya penyakit. Orang punya penyakit, obat ini tidak mempan, obat ini tidak mempan, obat ini tidak, itu berarti tak ada obat lagi, tunggu mati saja. Ini enggak ceramah di mana-mana, sampai berhaji juga, sampai apapun juga, tapi enggak berubah seseorang itu, berarti enggak ada. Nah, makanya ketika kita diberikan oleh Allah hari ini bertawabud kepada Allah, walaupun kita tidak berhaji karena tidak sanggup, jangan sampai nggak mengatakan belum sempurna Islam saya. Kalau tak sanggup, Allah tidak menuntut kesempurnaan dari kita. Allah yang menyempurnakannya. Makanya kenapa orang-orang yang miskin misalnya tidak mampu naik haji, orang miskin tak mampu naik haji, maka hajinya adalah sholat Jumat. Hajinya orang-orang miskin itu adalah sholat Jumat. Kan tadi di awal sudah saya sampaikan, yang punya syariat ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah boleh-boleh saja menggantikan misalnya Nabi Ismail dengan kibas, kan bisa-bisa saja. Jangan ada fatwa, enggak sah kibasnya, enggak sah kita menyembelih kurban kalau bukan anak. Karena Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Kita ini kan harus menyembelih anaknya. Sudah Allah gantikan dengan kurban. Kan Allah yang menghentikannya. Jangan kita bolak-balik lagi. Jadi artinya Allah sudah setarakan. Kalau kita sudah menyembelih lembu, kambing di sini, itu setara seperti kita telah berkorban anak kita yang kita sayangi. Nilai pengorbanan Nabi Ibrahim telah ada kepada kita. Ini begitu juga. Nilai hajinya sudah ada. Maka kepada orang miskin lah, nggak sempurna iman saya. Datang Jumat, salat Jumat dengan bagus, dengar bagus, sempurna Islamnya. Itu dia. Jadi jangan pula nih yang tidak berhaji. Pak Salman tadi pagi itu mengatakan yang sudah disempurnakan di Islamnya hanya orang-orang yang telah berhaji. Yang tidak berhaji juga ada nilai hajinya. Saya pikir ini semua sudah sempurna. Yang tidak sanggup naik haji itu disebut miskin juga itu, walaupun kayak miskin juga. Datanglah ke Jumat. Insya Allah Allah sempurnakan Islam kita. Apalagi ini harus menanti yang terakhir mendaftar haji harus menanti 34 tahun. 34 tahun. Kalau saya itu ketika diumumkan oleh Kementerian Agama di Aceh bahwa masa menanti haji ini 34 tahun, yang ada pada di pikiran saya adalah saya miris. Bukan bangga. Oh, 34 tahun hebat kali orang Aceh. Enggak hebat. Enggak hebat, miris. Kenapa sampai 34 tahun? Apakah tidak ada sistem untuk dapat menguranginya itu? Orang-orang yang sudah tua 70, 80 tahun, jangan khawatir. Rumah sakit ini siap untuk
untuk menantimu nanti suatu saat. 30 tahun, 40 tahun lagi ini rumah sakit akan hebat. Enggak apa-apa. Karena apa? Waktu tua kita butuh rumah sakit yang hebat-hebat. Tapi kalau haji waktu tua kita 80 tahun enggak apa-apa. 34 tahun waktu tua nanti naik haji enggak hebat itu. Sudah lemah, sudah macam penyakitnya enggak. Beda dia. Beda. Jadi 34 tahun bukan penantian haji ini bukan untuk dibangga-banggakan. Tapi untuk dicari solusinya. Semoga yang sudah berhaji di sini ya, harus lebih bagus di mata Allah lah. Jangan mengharap dipandang oleh manusia tentunya. Dalam ibadah kita kepada Allah. Ya, dalam sholat kita harus lebih bagus. Tugas kita hari ini memperbagus ibadah kita kepada Allah. Dan itu tidak ada akhirnya, tidak ada parameter apa. Khusyuk salat. Siapa yang bisa menggambarkan kalau sudah seperti ini sudah khusyuk salat? Tidak bisa. Misalnya orang khusyuk salat dalam definisi boleh anta abudullah ka'annaka tarahu fa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Boleh. Tapi siapa yang dapat merasakan itu? Bahwa menyembah Allah seolah-olah kita melihat Allah. Ini kan cara pandang kita. Allah enggak bisa kita lihat. Tapi wa innahu yaraka, dianya Allah melihat kita. Maka kita punya mindset dan jiwa kita saat kita sholat itu harus ada perasaan Allah mengawasi kita. Allah melihat kita. Inna rabbaka labil mirsad misalnya. Allah mengawasi dirimu. Ini kan beda-beda cara orang merasakannya. Kopi aja beda-beda orang rasa. Ini mangat di abu-abu kopi. Oh nah, mangat tak di semaya premium. Rasanya beda. Apa? Jadi yang jadi ukuran enak kopi apa? Tidak ada yang bisa mengatakan ini loh kopi nomor 1. Tidak ada. Nescafe kata orang Nescafe. Dibilang oleh karyan aneh lah, cemen kali Nescafe-nya. Kan begitu dia. Rasa ini tidak bisa. Mana yang paling enak itu hanya orang itu sendiri yang merasakan. Belum paling mangat. Ada orang kampung saya. Itu kopi yang paling enak bagi dia. Kopi yang bercampur dengan jagung. Itu paling enak. Bagi dia pun mangat tak kopi. Bago dah kopi. Kita bawa lah ke Aceh Tengah. Ada kopi ini campur dengan jagung. Tidak enak. Itu kan rasa. Begitu juga ketika anta abudullah karena katarahu fa'ilam yakun tarahu, kita enggak bisa melihat Allah. Fa'innahu, dianya Allah melihat kita. Ketika kita sholat, bagaimana perasaan kita dilihat oleh Allah? Tentu kalau udah seperti itu, mustahil hati kita berubah kepada yang lainnya. Ini ada imam ini, ada orang hebat di samping saya, ada guru saya, tidak ada lagi. Yang ada penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu masing-masing merasakannya juga. Maka dulu Nabi Muhammad ngetes nih. Siapa yang lebih khusyuk salatnya dapat hadiah. Dapat 3 syal. Nah, yang kedua pakai syalnya yang sahabat-sahabat pakai syal. Ada yang merah, ada yang hijau gitu. Itu salatlah. Ternyata sebelum ditanya oleh Rasulullah, begitu salam nggak bisa. Saya teringat tadi. Teringat nanti kalau disuruh pilih paling kurang ini, yang hampir selesai. Hampir selesai mau salam. Teringat Ali bin Abi Thalib teringat. Yang ikut kompetisi salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib. Teringat, ini kalau disuruh pilih warna apa? Tuh, kenapa pula teringat ke situ? Jujur, tadi saya enggak khusyuk salat Rasulullah. Karena di akhir mau salam,
Kalau ditanya nanti pilih warna apa? Kita khusyuk, dia bertanya lagi yancit. Ya kan? Oleh karenanya ini tugas kita menyempurnakan kekhusyukan ta'amul kepada tugas kita. Termasuk nanti ini sebentar lagi kurban. Kurban juga sebetul. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalut taqwa minkum. Bukanlah darah dan daging yang sampai kepada Allah, tapi yang sampai kepada Allah takwa orang ini. Ketakwaan orang yang menyembelih. Apakah dia menyembelih Salman bin Arifin? Wah, ini aku dengar tuh nama-namaku disebut. Hei, kalau nama disebut jangan sampai ada di perasaan, oh ini aku tahu kan aku berkorban. Jangan, takwa kita. Walaupun kita sudah berkorban tahun yang lalu, sama dengan salat. Saya sudah salat kemarin zuhur. Salat juga zuhur ini. Saya sudah kurban dulu tahun yang lalu. Maka kalau Imam Hanafi itu mengatakan wajib, Imam Syafi'i mengatakan sunnah muakkad. Orang begitu kurban itu berjuang untuk mendapatkan daging kurban. Tolong sama tumpuk. Hono. Berjuang untuk mendapatkan daging kurban. Kenapa tidak berjuang untuk dapat berkurban? Berjuang dapat kurban 2.800.000. Itu Allah samakan. Nilainya seperti Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Allah samakan. Nah, ini maksudnya. Jadi ada jalan-jalan yang Allah berikan kepada seseorang agar orang itu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya berhaji bagi yang mampu, yang nggak mampu juga ada jalan lain sebagaimana yang saya katakan tadi. Yang ke depan ini juga seperti itu. Ada kurban, jangan berlalu begitu saja. Baca ayat selalu inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sampai baca. Saya nggak sebutkan ada sebuah masjid mengumumkan sampai dengan hari ini baru 4 ekor lembu. Pegawalu baru bebo lembu. Nya bunuh aku lupa rono pairat baru dino tagai kurban ini anak. Pekuhnya na resesi ekonomi ada. Berarti memang betul-betul hana urang kurban. Betul-betul berat ekonomi kali ini, berat ekonomi kali ini. Menyebab mata kuliah ekonomi KE kali ini. Pelajaran ekonomi E kah? Anak. Jadi moga-moga Bapak sekalian kita bermohon kepada Allah agar senantiasa bahwa Allah datang kepada kita. Tiap hari kita dicelup oleh Allah dalam ibadah kepada Allah. Yang sudah berhaji, renungkanlah hajinya ini adalah bentuk kemuliaan dan penyempurnaan Islam kita sehingga kita lebih bagus, lebih baik dalam ibadah kita. Yang tidak mampu berhaji ada jalan lain supaya kita disamakan oleh Allah nilai kita berhaji, yaitu seperti sholat Jumat berjamaah nejak bawah tapi bejak wate kayak khatib. Semoga ada manfaatnya, lebih dan kurang dalam penyampaian ini saya mohon maaf. Ya akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.